dan kemudian semakin memperkokoh ketakwaan kita. Kokoh berarti maksudnya adalah tidak goyah. Tidak goyah, tidak berubah menjadi ragu karena adanya informasi baru. Padahal informasi baru itu kadang berbalut keindahan, berbalut kebenaran, berbalut itu, tapi hakikatnya sebaliknya gitu. Jadi dalam ini kan kita semua sudah pengalaman, tapi hendaknya yang masih diharapkan yaitu kewaspadaan kita dan kehati-hatian kita untuk memelihara ketakwaan gitu. Jemaah rahimakumullah, kita bacaan kita sampai wa madzahibukum syaitoniyah, dan mazhab kamu kesetanan. Artinya setaniyah itu bersifat kesetan-setanan. Kalau kalamnya seperti ini, itu maksudnya supaya kita menghindari, menjauhi, tidak menirukan, bukan harus melaksanakan, menjauhi. Ya. Wa madzahibukum syaitoniyah, dan mazhab kamu itu bukan syaitoniyah. Pada kalimatnya positif, tapi artinya negatif. Untuk melihat bagaimana mazhabnya, keywordnya kan di mazhabnya. Mazhabnya setan itu seperti apa? Itu, nah kita lihat di operasionalnya. Ada 10 cara setan menyesatkan manusia. Karena kita masih tetap manusia dan musuh kita, musuh abadi kita yaitu setan. Bukan kemudian setannya dijadikan kambing hitam, kemudian kitanya tetap kesetanan. Artinya terpengaruh, terkooptasi oleh setan, baik cara berpikir, cara berperasaan, maupun cara berperilaku. Ya, tiga aspek itu jangan sampai diintervensi oleh setan lah. Supaya kita steril, ya, maka kita tunjukkan atau kita refresh, karena ini semua sudah kita pernah terima dari guru-guru kita sejak kecil. Kita belajar mengaji, belajar agama, ikut pengajian dan sebagainya. Di sini adalah tempat refresh untuk menyegarkan kembali atau tajdid, pembaharuan kembali, apapun istilahnya, yang penting kita perlu merefresh lagi. Diingatkan ada 10 ya, tapi sebetulnya lebih dari 10 ya. Nanti kemarin siapa Ustaz kemarin kan ada juga yang menyampaikan ya. Jadi tazyin, memperindah. Jadi memperindah ini sifatnya informatif, diperindah. Jadi apa yang disampaikan itu tidak seindah warna aslinya gitu loh, kalau foto gitu. Jadi tidak seindah. Jadi ada berbalut kebohongan tapi semua intinya sebenarnya kan jangan sampai ketahuan itu tidak baik, jangan sampai ketahuan itu jahat, jangan sampai ketahuan itu dusta gitu. Jadi akhirnya yang ada di permukaan itu
baik semua. Nah, itu jangan sampai kita tertipu untuk itu. Gitu. Maka dari itu kita ingatkan kembali tasyin, diperindah-indah, dipaes-paesi nek cara Jawa ini. Dipaes-paesi, diperindah. Talbis, dicampur adukkan yang baik dan yang buruk, yang batil dan yang hak dicampur. Nanti yang hak dibajikan pembalutnya, casingnya, kemudian isinya nanti batil, bisa juga. Jadi pernah ada di Sigar Pinsas ini iklan perumahan begitu loh. Tapi kemudian ini ada kata-kata syariah gitu, syar'i gitu loh, syar'i dengan bunga sekian. Ini kan dalam redaksinya sendiri dari kontennya sudah tabrakan antara syar'i dan bunga, itu kan sudah. Tapi kalau orang kan wah syar'i, penginapan syar'i. Contoh aja ya ini ya. Ternyata cuma resepsionisnya yang disuruh pakai jilbab. Tapi pasangan laki perempuan yang masuk tanpa dikontrol melalui buku perkawinan atau setidaknya KTP dan lain sebagainya. Ini contoh. Dan itu pun bukan katanya orang, saya sendiri yang alami begitu jadinya. Saya pernah menginap di Pekalongan, wah ini hotel syar'i, kita coba sama teman. Ya, memang yang resepsionisnya pakai jilbab. Tapi teman saya tidak perempuan, ada yang sudah senyum-senyum Mas Akbar. Aku siji durung ngono wis dobel-dobel tau mikirnya kira-kira. Nah, sama teman tapi bukan teman akrab kan. Teman intim bukan ya. Kalau intim nanti kan persepsinya negatif. Teman saya laki-laki. Saya berbisik sama teman. Aku tak duduk di kursi tunggu. Itu ada lagi orang, coba Pak awasi itu dia. Ditanya enggak? Kalau KTP jelas, ditanya enggak nikahnya? Kalau alamatnya satu rumah kan, sama kan, oh ini suami istri. Itu indikator lain. Kalau yang terus terang itu kan ditanya. Umpamanya seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata ngersakne tukang pijet Pak. Mboten. Enggal kok niki. Pendatang baru, newcomer. Nah, jadi untuk daya tarik tasyin tadi itu muncul. Jadi apa? Ini contoh aja cara barangkali karena Anda tidak sempat cerita di sini, jadi tidak diceritakan pengalaman. Oke, talbis mencampur adukkan, taswif menunda untuk taubat. Ini yang taubat dan kawan-kawan, taubat dan saudara-saudaranya itu termasuk sebenarnya berbuat baik. Berbuat baik itu jangan ditunda. Yang ditunda yang maksiat saja ditunda. Lupa ditunda berarti ada rencana untuk tetap melaksanakan. Ya itu yang harus ditunda, jangan yang baik yang ditunda. Kemudian waswis, bisik-bisikan.
aja kondo-kondo ya ini aja kondo-kondo ya waswis ya. Kalau yang diteriak-teriakkan itu terang-terangan itu. Kalau waswis ini adalah menyelinap ya. Itu kalau ada orang yang melakukan seperti itu berarti dia berlaku sepertinya perilakunya setan. Betul. Maksudnya cuma itu. Yunsi melupakan, mengajak orang untuk lupa. Saya sering ikuti di media itu ya. Akalnya dia sudah ketemu Islam, akalnya ketemu dengan Allah, tapi perasaannya belum bisa ketemu. Saya itu sebetulnya merasanya saya tertipu, saya ingin masuk Islam, tapi yang saya masih keberatan itu karena saya meninggalkan kebiasaan. Kebiasaan apa? Ya kebiasaan mabuk saya, kebiasaan saya main perempuan itu saya sulit meninggalkan. Nah, ini kan ya masih diingat terus lah, itu berarti niatnya belum kuat. Saya tidak bilang hidayahnya belum kuat. Nanti kan pertanyaan siapa yang memberi hidayah? Karena padahal faktor yang diberi pun juga landasan itu harus siap gitu loh. Tidak kesiapan terbang yang landing, pesawat yang landing, tetapi juga landasannya siap enggak. Karena hidayah itu bisa tidak jadi landing tapi terbang itu karena landasan. Ini contoh landasan yang tidak. Oke, tamani itu ada beberapa. Kemarin saya contohkan itu dari tradisi masyarakat jahiliyah Arab. Paling nanti yang diingat yang terakhir ya, yang unta jantan yang membuntingi 10 kali unta betina. Nah ini itu tradisi jahiliyah semua dibiarkan, tidak dipekerjakan, tidak disembelih, tidak itu pokoknya dimerdekakan dia. Saya guyon sambil jalan ke, berarti ada yang batin juga. Misalnya kan sudah berkali-kali membuntingi, gitu kan? Membuntingi, menghamili gitu ya. Jadi saya berarti perlu dimerdekakan. Gitu. Ya enggak, itu kan itu kias ma'al farid. Istilahnya anak-anak santri. Kias ma'al farid itu adalah analogi yang paradok. Kias ma'al farid. Jadi tidak ketemu, ilahnya tidak ketemu, bertentangan. Oke, tamani. Ini contoh saya itu tadi minggu lalu ya. Itu sampai pada orang mau bangun gedung, bangun jembatan harus tanam kepala kerbau atau kepala sapi dulu, karena ada tamani, ada harapan kosong yang gak diganggu karo sing mbau reksa. Ono sing perkara mbau reksa tidak saja pohon besar, tidak saja lahan kosong, tapi juga kadang-kadang sampai di peceren. Lalu peceren itu tempat membuang isa-isa. Ini kanggo sing mbau reksa peceren. Karena prinsipnya adalah sebelum manusia datang di bumi, dia ada datang lebih dulu jin. Petunjuknya ya dari ayat Al-Quran yang wama khalaqul jinna wal insa, sing disebut jin dulu toh. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menjadikan jin dan manusia. Jadi yang jadikan karena jin lebih dulu, maka di bumi ini juga yang ada lebih dulu jin.
Daripada kita belum beli, sebelum aku beli kapling, itu sudah dikapling oleh jin. Maka dari itu kalau itu harus permisi dulu kan gitu, terus gitu. Nah itu nanti akan bertabrakan dengan ayat 6 surat jin gitu loh. Jadi ada sebagian manusia yang berlindung dari sebagian jin, dan maka perilaku itu akan menambah kedurhakaan kepada Allah. Jadi bukan menambah kekuatan, itu bukan ustadz plus ya, yang bukan kiai plus itu yang itu malah kiai minus atau ustadz minus itu ya. Sampai terkontaminasi kayak gimana taman. Nah sekarang ini janji palsu ini ya, maka dalam agama kita ini sebenarnya tidak memenuhi janji atau ingkar janji itu terkena kifarat sebetulnya. Kifarat itu penutup. Penutup itu kata lain penebus. Penutup apa? Penutup dosa. Karena itu dosa. Kifarat. Kifaratnya bisa macam-macam. Ada kasih makan orang, 10 orang kasih makan. Bisa juga kifaratnya itu sekali pelanggaran adalah puasa 3 hari. Puasa kifarat, sumpah, untuk supaya tidak berdosa. Itu makanya kita bayangkan, mohon maaf yang pegawai negeri nanti jangan, itu sebagai contoh aja ya. Kita ini kan disumpah jadi pegawai itu kan ketika CPNS sumpah. Ketika menjadi PNS, perubahan dari CPNS PNS disumpah. Kemudian yang kemudian akan menduduki jabatan baik struktural maupun fungsional, itu begitu sudah terima SK disumpahkan. Dan sumpah itu intinya melibatkan Allah sebelum berjanji. Janjinya apa? Intinya adalah setia pada pemerintah, setia negara, dan bekerja akan sungguh-sungguh dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi peraturannya diinjak-injak. Kalau peraturannya yang sebagai penghalang, peraturannya yang dirubah dulu. Meskipun sudah ada pembagian kekuasaan menurut trias politika yang dianut di negeri ini, tapi itu juga ya legislatif, ya eksekutif, tapi juga di yudikatif disuruh, legislatifnya juga disuruh, gitu kan. Jadi itu berarti tidak lagi ada distribusi daripada kekuasaan, ya. Berarti kekuasaan tunggal. Itu kalau tidak menyamai raja, ya menyamai Allah. Kekuasaannya tunggal, ya. Kekuasaannya tunggal. Jadi itu ya. Ya janji-janjinya itu pada. Sehingga kalau pegawai negeri itu setidaknya disumpah 3 kali. CPNS, PNS, kemudian jabatan. Nanti jabatan mutasi tour of area atau tour of duty, ada 2 macam. Itu ada tour of area dan tour of duty. Itu nanti akan disumpah lagi. Jangan-jangan kalau kita sakit-sakitan karena kebanyakan sumpah yang kita langgar, gitu ya. Mudah-mudahan tidak, ya kan, gitu. Mudah-mudahan kita tidak, ya. Jadi dan belum bayar kifarat, gitu. Jadi bayangkan kalau kita taruhlah 30 tahun ya, 30 tahun. Masa kerja itu antara 30 sampai masuk umur batas usia pensiun, BUP batas usia pensiun, itu taruhlah ketika disumpah-sumpah dan itu sampai dengan batas usia pensiun itu 20 tahun. Taruhlah sehari itu dia melanggar sumpahnya itu tidaklah satu sumpah. Ini banyak sumpah sehari tadi sudah melanggarnya berapa kali gitu. Taruhlah sekali aja. Berarti selama 20 tahun dikurangi hari libur, itu dia
taruhlah seperempatnya, dikurangi 5 tahun, 15 tahun. 15 tahun berarti kali berapa hari Pak Tarno? 1 tahun. Nah itu kalikan itu. Itu nanti terus kali hari hidup kita untuk berkesempatan membayar kifarah. Banyak mana? Kita tenggelam dalam kifarah. Kita tenggelam. Ini gambaran agama kita menyelamatkan supaya. Jadi janji palsu itu kelihatannya main-main ya, tidak. Nek wong melanggar janji kok terus pingsan, melanggar janji terus menjalankan janji terus apalagi langsung kontan-kontanan tuh cash itu sifatnya ya, tapi itu semuanya kan nanti di akhirat. Semua nanti di akhirat, jangan dikira bebas saya gitu kan. Bebas saya. Oh saya enggak apa-apa, saya korupsi bolak-balik, saya korupsi juga enggak apa-apa. Keluarga saya sehat-sehat saja, saya sehat saja. Nah, kalau itu ucapan Fir'aun. Fir'aun yang flu aja enggak pernah juga. Enggak pernah flu, karena gara-gara flu aja enggak merasakan, oh saya itu Tuhan berarti gitu kan. Maka pesihir-pesihirnya yang kalah dengan ularnya Musa pun mau masuk Islam mu'alaf, tapi loh kowe wani-wani mendurung lapor aku kok wis pindah agama iki piye? Kowe engko tak salib, kowe engko tak anu, kowe engko tak bunuh, kowe tak anu kan gitu. Itu setelahnya dia ditinggalkan. Sebelum ditinggalkan para pesihirnya kan kalau kita ingat dialognya itu ada di surat Al-Qasas itu ada. Dialognya itu, wahai Baginda, kalau saya berhasil bagaimana? Kamu akan saya jadikan orang terdekat saya. Nah, jadi orang dekat dengan penguasa itu juga menjadi harapan. Harapan entah bagaimanapun caranya gitu. Itu digelar oleh Al-Quran, ayat Al-Quran diceritakan. Meskipun cerita, karena cerita itu adalah metode lama yang masih punya relevansi tinggi. Baik sasaran informasi itu adalah anak-anak itu suka cerita kan? Remaja suka dengan cerita. Dewasa juga. Orang tua cerita. Jadi metode cerita yang dipakai Al-Quran itu sangat relevan dengan suasana pikiran dan hati gitu loh. Ini tak buka rahasianya, koyo urusan panitia rahasia saja. Jadi janji palsu. Makanya Allah dalam surat An-Nisa ayat 121 mengatakan, ya'idhum wa yumannihim, ya'idhum, maka setan itu memberikan janji, wa yumannihim, dan memberikan tamani, harapan-harapan kosong, wa ma ya'idhum syaitanu, dan tidaklah yang setan lakukan berupa pemberian janji-janji kepada mereka itu illa ghurura, kecuali hanya tipuan saja, fata morgana saja. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka itu setannya dan orang-orang yang dipengaruhi oleh setan itu semuanya tempat kembalinya adalah jahannam. Wala yajiduna, dan mereka tidak mendapati anha dari jahannam itu mahisa, tempat lolos. Oke. Soddaan, itu layus dalam surah Az-Zukhruf ini ya. Wala yasuddannakum syaitanu innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah engkau diajak berpaling oleh setan, karena sesungguhnya setan itu bagi kamu sekalian adalah musuh yang nyata. Allah menerangkan
setan itu sebagai musuh yang nyata. Maka tentu hendaknya kita juga memperlakukan setan sebagai musuh yang nyata. Artinya benar-benar dia musuh dan tetap diperlakukan sebagai musuh. Tidak usah nyoba sebagai teman gitu. Nanti berteman dengan setan lama-lama mengambil alih jabatan setan. Jadi menjadi setan, full setan, kan? Full setan. Sehingga tidak lagi menjadi sasaran setan untuk dipalingkan. Oke, kemudian adawah. Adawah ini adalah permusuhan. Jadi perang-perangan itu mulai dari perang-perangan sampai latihan perang, kemudian perang sesungguhnya, itu perang lokal, perang regional, kemudian nanti perang dunia. Itu selalu ada. Kemarin saya mengikuti wawancaranya orang Padang yang KTP-nya Islam tapi ucapan dan perilakunya tidak Islam itu, tapi jadi dosen di UI, pernah ditonjok di depan Senayan dan Gatot Subroto oleh ibu-ibu dan orang-orang itu diwawancarai, yang diwawancarai adalah mualaf baru tentang materinya tentang Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan perang. Untung itu meskipun mualaf baru, tapi dia bisa menjawab dan jawabannya itu inti ya. Jadi itu era Muhammad itu banyak masyarakatnya perang-perang itu memang begitu. Dan perangnya bukan perang, jangan dibayangkan perang sekarang. Dulu antar suku itu berperang. Antar suku berperang. Dia contohkan banyak sampai sekarang ini di Papua itu sering perang antar suku. Antar suku perang gitu. Itulah bayangannya perang-perang yang itu. Kemudian saya memberikan komentar bahwasanya sebenarnya perang dalam Islam itu bukan perang ofensif, tetapi perang defensif. Kalau kita baca ayat-ayat tentang perintah perang itu, ada perintahnya turun oleh Allah itu setelahnya kita diperangi. Jadi perangnya bela diri. Beda dengan yang sekarang masih perang sana. Wong sudah nginjak-nginjak yang milik negeri itu berpuluh-puluh tahun, dan begitu tanggal 7 Oktober 2023 diserang, katanya saya bela diri ini. Yang bela diri itu yang menjajah itu yang bilang bela diri. Makanya menghalalkan semua cara karena ternyata kitab sucinya yang terbaru yang sudah direvisi, jadi lucu sekali karena kitab-kitab suci yang selain Al-Quran itu banyak sering dilakukan revisi. Revisi diantaranya selain kaum mereka adalah semuanya nilainya di bawahnya kasta sudra. Jadi kalau Hindu itu di bawahnya sudra maka boleh dibunuh. Nah kalau Islam kan tidak, peraturan perangnya, etika perangnya kan tidak begitu. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak sumber daya, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak air, tidak boleh itu. Itu banyak sekali yang dilarang, tidak semena-mena kan itu. Ada apa? Ini dikobarkan. Jadi setan itu mengobarkan. Oke, kemudian ikhtilaf. Ikhtilaf itu perselisihan. Nah ya, ini ayatnya belum saya bacakan ya. Surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Sesungguhnya
setan itu menghendaki terjadinya di antara engkau al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan saling marah. Fil khamri wal maisiri, dibalik khamr, minuman keras, wal maisir, dan judi. Sekarang lagi judal ya, judi online. Sekarang banyak sekali apa yang membackingi, apa yang pelakunya, apa yang mestinya menegakkan hukumnya, seperti menegakkan benang basah, itu semuanya adalah menimbulkan permusuhan. Wa yasuddakum an sambil dzikrillah, dan dengan permusuhan dan saling membenci itulah akhirnya engkau melupakan untuk ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, lupa ingat pada Allah, termasuk juga dari sholat. Fahal antum muntahun, apakah engkau tidak akan berhenti bersekongkol dengan para penjudi, melindungi penjudi, dan tidak memberantas judi dan lain sebagainya. Dan judi adalah baik-baik saja, karena itu menyembah income. Kalau dulu zaman Ali Sadikin jadi gubernur DKI, ini saya jadi ingat ya. Dulu di DKI itu dilokalisir di Pulau Seribu sana, Pulau Seribu. Tapi itu kalau judi offline. Tapi kalau judi online kan sulit. Nah, tentu pada penegak hukum yang spesialisnya cyber itu juga sudah ada. Kemanakah mereka? Ini sebagai renungan bahwasanya ternyata setan-setan bergentayangan dan menyelinap di mana-mana di balik para yang pemegang kekuasaan. Ikhtilaf bakul li ibadi, katakanlah wahai Muhammad pada hamba-hambaku, yaqulu allati yahsan, hendaknya bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik menurut Allah yaitu yang benar, tidak mengandung tipu-tipu. Inna syaitana yanza'u bainahum, sesungguhnya setan itu selalu memicu agar terjadi perselisihan di antara manusia. Itu inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Diingatkan lagi oleh Allah, sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Baik, insya Allah ada selain 10 ini ada yang populer tetapi tidak begitu tersentuh ya secara ya masyhur begitu. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat merefresh ingatan kita tentang perilaku musuh yang nyata dari kita sehingga kita terhindar dari pengaruh mereka. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.